Perkenalkan, nama saya Jeffrey Indra Pratama, NIM 18005014. Saya akan menerangkan pembelajaran tentang pendidikan agama Islam, itu untuk kelas 11 semester 1. Topiknya itu meyakini adanya hari akhir. Dalam pembelajaran ini, siswa harus memahami pengertian iman kepada hari akhir dan mampu memahami macam-macam iman pada hari akhir. Siswa mampu menyebutkan contoh dari macam-macam kiamat. Siswa mengetahui tanda-tanda terjadinya kiamat besar ataupun kiamat kecil. Pengertian iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti akan datang dan seluruh umat manusia akan dibangkitkan kembali dari alam kubur untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hakim yang maha adil. Dapat dikatakan juga bahwa hari akhir atau hari kiamat adalah hari saat makhluk-makhluk Allah hancur atau binasa. Pada hari itu, semua yang ada di dunia akan hancur lebur, berantakan seperti anai-anai yang berterbangan sebagai firman Allah dalam surat Al-Qari'ah. Dan kita sebagai muslim sejati wajib meyakini dengan sepenuh hati bahwa benar setiap hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab sucinya dan oleh rasulnya akan adanya kehidupan yang kekal setelah kehidupan di dunia yang fana. Ini dijelaskan bahwa kekal itu adalah kehidupan yang abadi yang tidak ada matinya, sedangkan dunia yang fana adalah dunia yang untuk sementara. Kita akan mati dan akan dibangkitkan di dunia yang kekal. Akhir ini adapun pembagiannya yaitu pembagian kiamat sugro atau yang disebut dengan nama kiamat kecil, merupakan berakhirnya kehidupan sebagai makhluk hidup di dunia. Contoh-contoh kiamat sugro itu meninggalnya seseorang atau kematian, bencana alam atau kekeringan, badai atau wabah-wabah penyakit yang ada di sekitar kita. Itu dapat dikatakan bahwa itu adalah kiamat sugro yang disebut dengan kiamat kecil yang bisa nampak oleh kita, yang terlihat oleh kita. Sedangkan kiamat kubro atau kiamat yang merupakan kiamat besar berarti seluruh kehidupan dunia akan hancur. Contohnya itu matahari terbit dari ufuk barat, munculnya binatang ajaib yang berbicara dengan manusia, keluarnya Dajjal atau keluarnya Imam Mahdi dan lain-lainnya. Dan dapat dikatakan juga siapa saja tidak akan pernah mengetahui datangnya kiamat besar atau kiamat kubro yang kita sebut dengan kiamat kubro. Tidak ada manusia yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu tanda-tanda terjadinya kiamat. Yang pertama itu kiamat sugro. Sudah nampak oleh kita sekarang ini tanda-tanda kiamat sugro. Yang pertama, wanita berpakaian telanjang. Telah banyaknya wanita-wanita sekarang memakai baju pakaian yang ketat, yang serba bisa nampak. Yang dilihat oleh laki-laki itu seperti nampaklah lekuk tubuhnya atau seperti transparan memakai baju. Yang kedua, masjid dijadikan tempat wisata. Ya, dulu ada terdengar berita bahwa masjid itu dijadikan sebagai tempat pernikahan atau tempat acara-acara lainnya sebagainya. Ketiga, banyaknya bencana. Sudah banyak kita lihat pada tahun 2020 ini sudah banyaknya bencana, seperti saat sekarang ini itu wabah merajalela seperti virus corona yang belum ada vaksinnya atau obat untuk menyembuhkannya. Yang keempat itu semakin meluasnya kebodohan. Dengan adanya pemberhentian pembelajaran seperti sekarang ini, atau bukan pemberhentian, dapat juga dikatakan dengan pembelajaran daring. Dengan pembelajaran daring ini tidak semua orang itu fokus dalam pembelajarannya. Contohnya saya sendiri kan tidak, walaupun jauh dari jangkau jaringan, jadi kami itu agak kekurangan ilmu dalam mengelola internet gitu. Jadi dalam setiap informasi masuk kami selalu telat atau dikatakan informasinya lambat kami nangkap. Jadi di zaman kini tuh mungkin 3 tahun ke depan akan banyak terjadinya kebodohan-kebodohan kepada kita semua. Yang kelima itu maraknya riba.
Semakin banyaknya semakin banyaknya kita hidup dan semakin lamanya kita hidup, makin banyaknya kita memakan riba yang bukan hak milik kita, yang kita makan jadikan hak kita sendiri. Yang kedua itu tanda-tanda terjadinya kiamat kubro. Yang pertama, asap di timur dan di barat. Alhamdulillah belum terjadi. Yang kedua itu munculnya Dajjal. Mudah-mudahan kita tidak ketemu dengan yang namanya Dajjal. Yang ketiga itu munculnya Dabbah. Yang keempat itu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima itu ditiupnya sangkakala. Sebenarnya kiamat kubro ini hanya Allah lah yang mengetahuinya. Kita sebagai umat manusia hanya akan menerima, atau walaupun kita lama hidup mungkin kita bisa ketemu dengan kiamat kubro, tapi usahakan jangan kita ketemu. Mudah-mudahan kita tidak bertemu dengan yang namanya kiamat kubro. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa hari kiamat itu pasti akan datang, namun kita tidak mengetahui datangnya kapan dan di mana, serta apapun yang akan terjadi itu kita tidak mengetahuinya. Semua itu datangnya dari Allah dan kembalinya kepada Allah. Kita sebagai manusia itu hanya bisa tabah, sabar, dan menunggu kapan giliran kita akan dijemput oleh Sang Maha Kuasa. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.